Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali karena sebelumnya sempat kita komunikasi ya, Iya. kaitannya dengan ada sedikit hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan apa yang nanti akan Ibu sampaikan hari ini. Ibu sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat, Pak Randy. Iya. Baik, Bu Ratna. Sebelum mengawali ini, tujuan kita hari ini ketemu untuk berbicara adalah terkait permasalahan yang akan Ibu ceritakan ke saya. Iya. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu ya? Nah, begini, ini kan kita masuk pada semester genap, ya. Nah, di semester genap ini yang saya lihat, saya rasakan, saya masuk di kelas itu semangat minat belajar untuk anak-anak IPS dan bahasa itu saya lihat menurun. Nah, di kehadiran saja itu yang harusnya jumlahnya di kelas itu paling sedikit 32, bahkan ada yang 36, itu baru separuh yang ada di kelas. Nah, itu masalah yang saya hadapi. Kira-kira mengapa ya mereka seperti itu? Itu Iya. Pak Randy masalahnya. Jadi kalau dari pembicaraan Ibu ini kaitannya dengan masuk semester ya, semester Iya, baru ini. Ya? iya benar. Kira-kira penyebabnya apa itu ya? Nah, ini yang lagi sedang saya komunikasikan dengan wali kelasnya. Iya. Di saat saya masuk, saya tanya sama ketua kelas, tanya sama teman-teman anak-anak tersebut di dalam, siswa di dalam, saya tanya, loh ini yang lain kemana? Mereka bilang, ada sih Bu Guru, ada yang main di luar, main basket, ada yang di kantin. Nah, biasanya semester lalu itu kalau saya masuk, itu mereka tuh semua sudah di dalam kelas. Tapi, dan saya lihat dengan guru lain pun seperti itu, bukan hanya di jamnya saya. Nah, karena saya juga kan komunikasi dengan guru lain, saya mau cek apakah memang mungkin mereka yang tidak mau ikut pembelajaran saya. Nah, ternyata dengan guru-guru lain memang mereka jumlahnya segitu-gitu, yang lain masih sibuk di luar. Akhirnya saya komunikasi dengan wali kelas dan ya wali kelas menjawab bahwa ya Bu Ratna, nanti saya coba panggil anak-anak itu. Ya, jadi tadi Ibu sudah sempat komunikasi ya dengan beberapa guru, Iya. kemudian wali kelas, bahkan Ibu telah melihat anak-anak itu seperti apa begitu ya. Iya. Kira-kira Bu, apakah sudah ada pembicaraan lanjutan ke wali kelas kaitannya dengan hal ini atau belum, Bu? Seperti yang tadi saya bilang, sudah, saya udah, jadi di saat saya berada di kelas, Ya. saya lihat kondisi kelas seperti itu, saat itu langsung saya menghubungi wali kelas. Saya tidak menunda lagi bila nanti tugasnya keluar, tidak. Saya langsung foto, absen, jumlahnya saya kasih tahu, Bu, ini anaknya kemana ya kira-kira? Nah, wali kelas jawab, karena nanti coba saya cek. Itu komunikasi yang terjadi di saat saya berada di kelas. Nah, lalu saya keluar dari kelas, saya lihat jadwalnya mereka kan, yang kemarin, pelajaran yang kemarin apa, saya juga ngecek belum mata pelajaran, tapi ya seperti itu. Mereka sama memang ternyata Sama. belum masuk seperti itu. Belum masuk full Iya, istilahnya belum begitu masuk full, ya. padahal mereka ada di lingkungan sekolah. Gitu. Oh iya, mungkin itu kaitannya dengan apalagi komunikasi dan wali kelas. Kemudian adakah pembimbingan langsung ini dengan mungkin guru BP, Bu? Sudah adakah atau belum? Saya belum sampai ke situ. Iya. Nah, saya berpikir saat saya mengajar, oh ini saya coba cari mereka, saat saya keluar nanti saya coba cari. Iya. Lalu sempat ada yang saya hampiri di lapangan basket. Saya hampiri, terus saya panggil, dia sudah lihat itu dia sudah lari pasti. Langsung dia sudah lari, tapi saya kasih panggil, tangan sini. Bu Guru tidak marah, Bu Guru cuma mau tanya saja. Panggil dekat. Sempat saya bertanya, ini jam pelajaran apa? Dia garu-garu kepala, ya Bu Guru matematika. Kenapa masih di luar bermain? Tadi lihat Bu Guru lewat ke tidak? Tidak, karena Ibu Guru mungkin lewat sana, jadi saya tidak lihat Ibu Guru, saya tidak paham sih tadi bermain. Oke, tidak lihat alasan itu ya. Tapi kan kamu tahu tidak jam pelajaran? Iya, saya tahu Bu Guru, karena saya pikir ini masih awal-awal, belum belajar. Itu alasannya. Iya. Terus saya bilang, awal-awal bagaimana? Ini sudah tanggal 20-an. Masa masih belum belajar, kalian ini cuma tinggal sebentar. Karena sudah kelas 12. Saya sempat ngomong seperti itu. Nah, akhirnya bicara dengan saya bahwa iya Bu Guru, untuk jam besok
saya masuk ke guru. Sementara ya seperti itu Pak, tapi kan istilahnya ya yang saya mengharapkan kan anak-anak tersebut mereka harus punya kesadaran masuk dalam kelas gitu, tanpa harus tahu, iya, tanpa harus kita mungkin tanpa harus saya cari-cari gitu seperti ya. Itu ya, kalaupun mungkin dengan guru lain, nanti guru lain mungkin punya usaha lain ya bisa nggak mikir ke situ, yang penting untuk di saya lah, paling tidak di PBM saya harapkan mereka maksimal gitu. Itu tadi dari apa istilahnya, dari beberapa anak yang Ibu temui. Tadi Ibu katakan bahwa dia kira belum belajar Iya. gitu ya. Nah, pertanyaan saya Bu selanjutnya, di kelas-kelas lain di sekitar kelas yang Ibu misalkan yang Ibu lihat itu, apakah kelas itu juga banyak jam kosongnya atau seperti apa Bu? Jadi anak-anak kok dia bisa beranggapan belum belajar gitu, padahal sudah ada pada waktu yang seharusnya sudah PBM di saat itu. Kira-kira gimana Bu? Kalau saya lihat ya memang namanya kita ini sekolah besar, pasti ada lah kelas-kelas tertentu yang jamnya kosong, mungkin gurunya sakit atau mungkin gurunya ada punya dinas luar ya seperti itu. Ya, cuman kan saya pikir sekalipun ada jam-jam kosong di kelas-kelas lain, harapan saya itu bukan menjadi masalah. Seharusnya kan mereka kan sudah harus tahu, mereka punya, oh di kelasnya saya hari ini ada jam ini, kan harusnya mereka sudah tahu, itu nggak perlu lihat ke kelas lain itu kalau maunya saya. Tapi kan ya begitulah, namanya kita berurusan dengan murid yang sekian banyak, tentunya dengan berbagai pemikiran dan karakter yang berbeda-beda. Seperti itu. Berarti memang kemauan Ibu itu besar sekali untuk anak itu sadar sendiri tanpa harus mereka kita tuntun terus, karena anak sudah besar ya Bu ya. Saya harapkan seperti itu. Kita sebagai guru ya kita pasti menuntun lah. Cuman namanya kesadaran berada di dalam kelas itu sudah harus dalam dirinya ada. Bahwa saya tahu, oh pagi jam 7.30 PBM sudah mulai, saya sudah harus ada di kelas. Karena yang lalu saya rasakan mereka seperti itu. Nah ini yang sekarang separuh saja yang berada di kelas. Yang sisanya itu sibuk di luar yang ada urusan sendiri masing-masing. Kan kasihan juga sebenarnya, karena dia nggak dapat materi. Ada langkah efektif apa nih Bu? Maksudnya agar saya juga bisa belajar dari Ibu gitu. Mungkin siapa tahu ada langkah efektif yang Ibu mungkin sudah pikirkan biar anak-anak ini tanpa perlu kita suruh apa untuk masuk kelas, mereka sudah ini. Kira-kira apa nih? Nah, yang sedang saya pikirkan sekarang ini, saya rencana akan memanggil mereka langsung satu persatu. Jadi mungkin saya melakukan pendekatan seperti itu. Langsung, iya, saya harus melakukan pendekatan seperti itu. Saya mau coba ngomong yang tadinya kan saya lakukan, saya bertemu di lapangan, saya langsung tanya di situ. Itu kan beda dengan kita panggil, coba kita cerita dari hati ke hati. Mungkin mereka punya masalah apa sih sebenarnya sampai mereka seperti itu, kendala-kendala apa. Nah, ya itu yang rencana yang saya lakukan Pak Randy. Luar biasa Bu. Kira-kira mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kapan nih akan Ibu lakukan hal itu kira-kira? Ya mulai sebentar pun sudah akan saya lakukan, karena kan ini sekarang lagi sedang belajar proses, apalagi bulan akhir awal Maret besok mereka harus try out. Kalau kita menunda-nunda nanti malah kasihan ya Bu. Kasihan, saya kasihan anaknya. Ya? Karena sudah mau ujian, baru tidak ikut PBM, sementara ini materi ini akan masuk dalam ujian besok. Seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Jadi kesimpulan kita bahwa nanti Ibu akan langsung melakukan pendekatan satu persatu dengan mereka. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu lakukan itu bisa efektif untuk menunjang istilahnya keefektifan belajar mereka di kelas. Benar. Mungkin ada lagi yang Ibu mau sampaikan Bu? Ya, saya pikir untuk sementara itu. Jadi usaha yang akan saya lakukan ya sebentar, saya sudah langsung mulai memanggil mereka untuk ketemu saya di ruangan, coba mereka ngobrol dengan saya. Itu saja yang akan saya lakukan tindakan pertama. Sementara seperti itu. Terima kasih Bu Ratna. Ya, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar, Ibu sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Iya. Baik Bu, Ibu kan akan masuk ke dalam proses pembelajaran mengajar di kelas. Nah sebelum itu Bu, mohon izin saya ingin bertanya tujuan pembelajaran dari atas. Itu nanti saya potong.
Baik Bu, sebelum Ibu melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya apalagi tanyakan ke Ibu terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu apalagi lakukan di kelas, kira-kira apa? Nah, tujuan saya masuk pada pertemuan besok yang saat nanti Pak Randy masuk itu tentang tujuan pembelajaran yang dalam umum itu siswa dapat diharapkan setelah mempelajari materi itu siswa dapat mengidentifikasi siswa dapat mengidentifikasi data yang diberikan, baik yang disajikan dalam bentuk frekuensi maupun yang disajikan dalam bentuk histogram seperti itu. Nah, dari situ nanti siswa juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ya? Nah, kalau area pengembangan yang hendak ingin saya capai itu terkait fokusnya untuk besok itu pada materi kuanti dan desil. Nah, jadi misalnya diberikan sebuah data ya, di situ siswa dapat menyelesaikan soal yang terkait dengan kuanti dan desil. Sasaran utama untuk besok, materi besok seperti itu. Itu masuk dalam ukuran pemusatan data, tetapi kan khususnya ini ukuran pemusatan data itu kan banyak, ya bukan hanya kuanti desil. Nah, itu berawal dari dia harus mampu menyelesaikan penataan, dia harus mampu menyelesaikan median, harus mampu menyelesaikan modus, dia kalau bisa menjadikan sebuah data. Nah, selain itu harus juga bisa menyelesaikan data dalam bentuk misalnya penyajian datanya bisa minta dalam penyajian datanya diberikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, tetapi penyelesaiannya saya minta kalau kuantik seperti apa itu kan beda dengan mencari dataan ya. Lalu desil itu gimana, pengelompokannya seperti apa, itu yang mereka harus pahami. Baik Bu, dari area pengembangan yang tadi Ibu ingin capai, pastinya ada strategi tuh yang ingin dipersiapkan. Kira-kira apa strateginya? Nah, dalam hal ini strategi yang saya siapkan supaya menarik buat anak, ya saya sediakan kemas materi itu dalam bentuk PPT ya pada Canva. Nah, seperti itu saya buat semenarik mungkin untuk siswa. Yang kedua, sistem mengajar saya menggunakan diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok itu saya menyiapkan juga ada lembar kerja siswa. Nah, ada lembar kerja nanti dalam bentuk kelompok dan lembar kerja siswa. Jadi sebenarnya soalnya sama, tapi nanti pada akhirnya siswa harus mengerjakannya di LKPD masing-masing. Seperti itu. Baik Bu, demikian yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, sukses buat Ibu. Oke, sama-sama Pak. Tadi Bu Guru sudah terangkan tentang kuartil dan Ibu Guru harapkan desil kan tidak jauh. Bu Guru nggak istilahnya untuk desil langsung kamu penerapan kepada soal. Ini ada lembar kerja ya, dikerjakan diskusi secara kelompok tetapi dikumpulkan nanti masing-masing di kertas kerja kalian, kumpul ke Ibu Guru, kerjakan sekarang juga ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dikerjakan sekarang. Kuartil dibagi menjadi 4 bagian. Perhatikan ke depan. Fokus dulu semua ke depan karena sebentar ada pekerjaan. Lebar kerja siswa atau pekerjaan. Jadi kalau kamu tidak perhatikan, kamu ke depan bekerja. Ya, jika kumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapat 3 pembagian dan 3 pembagian itu dinamakan dengan kuartil. Perhatikan gambar di depan. Nah, di situ nanti ada
media. Jadi media yang kemarin sudah kamu pelajari itu sama dengan kuartil 2. Jadi kita tidak perlu lagi belajar tentang kuartil 2 hari ini. Karena kuartil 2 itu sama dengan media. Rumusnya sama, caranya sama. Kuartil 3 itu adalah kuartil atas.